Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teori graf, dan hari ini kita akan bicara satu konsep dalam teori graf yang bernama pohon atau tree. Nah, pohon atau tree itu adalah definisi yang diberikan kepada graf tak berarah yang memiliki dua ciri. Yang pertama adalah dia harus terhubung. Maksudnya terhubung sini adalah semua vertex yang ada dalam graf tersebut harus saling terhubung. Kemudian ciri yang kedua adalah dia tidak boleh mengandung sirkuit. Maka kita lihat di bawah ada 4 buah contoh graf. Kita lihat contoh yang pertama di sini adalah graf yang disebut sebagai pohon karena memenuhi dua ciri tadi. Semua vertex saling terkoneksi dan tidak mengandung sirkuit. Contoh yang kedua, ini juga disebut sebagai pohon atau tree karena dia memiliki vertex yang saling terhubung dan juga tidak mengandung sirkuit. Namun di contoh yang ketiga dan keempat, di sini kita lihat di contoh yang ketiga, memang semua vertex saling terhubung, namun di sini memiliki sirkuit, yaitu dari vertex A, F, D, dan kembali ke A, sehingga ini tidak bisa didefinisikan sebagai sebuah pohon atau tree. Sedangkan contoh yang keempat, ini memang tidak mengandung sirkuit, tapi jika kita lihat, ini adalah dua graf yang saling terpisah, di mana di sini ada AFD dan CEB itu tidak saling terkoneksi, sehingga syarat pertama dari pohon atau tree, yaitu terhubung, ini menjadi tidak terpenuhi, yang berarti bahwa graf ini tidak bisa didefinisikan sebagai pohon atau tree. Nah, kemudian ada konsep lain lagi. Di sini ada konsep mengenai hutan atau forest. Jadi, hutan atau forest adalah definisi yang diberikan untuk kumpulan dari pohon atau tree yang saling lepas. Ya, kita bisa lihat contohnya yang di bawah ini, ya. Jadi ini adalah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Jadi kumpulan dari pohon atau tree itu didefinisikan dalam matematika diskrit atau dalam teori graf sebagai hutan atau forest. Nah, kemudian sifat-sifat atau properti dari pohon. Di sini kita lihat dinotasikan dengan huruf G kapital, dan sini ada V dan E, di mana V ini merupakan singkatan dari vertex dan E ini adalah singkatan dari edge atau simpul dan sisi. Nah, sebuah pohon itu jumlah simpulnya dilambangkan dengan notasi n kecil. Maka kita lihat di poin nomor 3, di sini jumlah sisi total dari sebuah pohon atau graf terhubung tadi itu adalah total jumlah simpul, di sini n kecil dikurangi dengan 1. Sehingga misalnya jika simpulnya ada 5, maka jumlah sisinya ada 4. 5 kurang 1. Oke, lebih detailnya bisa dilihat di slide yang sudah saya bagikan ini. Kita langsung ke konsep berikutnya. Konsep berikutnya adalah mengenai pohon rentang atau spanning tree. Jadi pohon rentang ini atau spanning tree itu adalah subgraf atau bagian kecil dari satu graf yang berupa pohon atau tree yang ditarik keluar dari graf utuhnya, ya. Dan dia tentunya harus memenuhi syarat dari sebuah pohon atau tree. Ya, jadi setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang, gitu ya. Dan graf terhubung dengan K komponen punya K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Jadi hutan merentang berarti di dalamnya ada pohon, dan di dalam pohon ada namanya pohon merentang, yaitu tadi subgraf dari sebuah pohon. Nah, aplikasi dari spanning tree ini ada banyak. Satu contoh yang kita temukan banyak sekali dalam kehidupan kita hari ini adalah dalam bentuk aplikasi GPS, gitu ya. Itu adalah satu bentuk contoh aplikasi dari pohon merentang ini atau spanning tree. Ya, dalam konsep pohon merentang itu
ada satu konsep lagi yang namanya pohon rentang minimum, atau dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai minimum spanning tree. Jadi konsep mengenai minimum spanning tree atau MST ini yaitu setiap vertex yang saling terhubung itu diberikan bobot. Nah, nanti bobot inilah yang akan menentukan bobot mana yang lebih besar, bobot mana yang lebih kecil, dan mana yang akan dieliminasi dan mana yang akan tidak dieliminasi berdasarkan syarat-syarat yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ya, jadi aplikasi dari minimum spanning tree ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hari ini diaplikasikan dalam bentuk GPS, begitu ya. Nah, dalam GPS kita ketahui bahwa kita bisa menentukan rute dan GPS tersebut akan mencari rute yang paling efisien untuk kita lalui. Misalnya kita ingin mencari rute terbaik berdasarkan tingkat kemacetan misalnya, atau berdasarkan jalur terpendek misalnya. Nah, itu semua nanti akan dihitung berdasarkan konsep minimum spanning tree. Nah, dalam konsep minimum spanning tree ada dua algoritma yang biasa banyak digunakan, yaitu algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Nah, kedua algoritma ini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Oke, baik, itu saja. Terima kasih.